Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang e-faktur untuk pemula, dan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang menginput retur pembelian. Nah, seperti apa cara menginputnya bagi Anda khususnya kalau misalkan dalam sebuah transaksi Anda mendapatkan retur dari rekanan Anda, dari pembeli Anda. Nah, silakan disimak tutorialnya berikut ini. Baik, kita masuk ke aplikasi e-fakturnya ya. Kita masuk ke aplikasi e-fakturnya, tapi kalau misalkan Anda masih mungkin kurang paham apa itu retur, bagaimana cara itu dibuat, dan seperti apa bentuk returnya, silakan disimak di video saya yang lain, itu tentang retur pajak gitu. Jadi, retur pajak atau retur itu adalah yang membuat adalah si pembeli gitu. Pembeli dalam hal ini misalkan dia membeli barang dari tempat Anda, kemudian Anda membuat faktur pajak. Nah, kemudian misalkan dalam satu waktu ternyata barang yang dibeli itu ternyata ada yang dikembalikan gitu. Nah, nanti pada saat retur itu dibuat oleh pembeli dan dikirimkan ke Anda sebagai penjual, maka retur itu Anda harus input di e-faktur ini. Nah, cara inputnya adalah dengan cara kita masuk seperti biasa di menu faktur ini ya, menu faktur, kemudian masuk ke pajak keluaran gitu. Jadi kita cek dulu faktur pajak yang sudah kita buat di sini. Nah, ini misalkan kemudian yang yang akan diretur misalkan ini contohnya dari PT Sumber Rezeki yang kemarin faktur pajak pengganti itu. Nah, misalkan kita cek dulu ya detailnya. Bukan ini. Oke, misalkan PT Sumber Rezeki tadi yang transaksi yang kemarin penjualnya adalah PT Sinchan, kemudian PT Sumber Rezeki ini adalah yang membuat retur gitu. Misalkan ini ya, kemarin dia beli 5 buah unit TV, totalnya seharga 50 juta gitu. Misalkan dari 10 TV ini katakanlah ada satu yang rusak misalkan, ada satu yang rusak dan itu mau dikembalikan ke PT Sinchan gitu sebagai penjual. Kalau misalkan ternyata itu diganti dengan produk yang sama, dengan TV yang sama, dengan harga yang sama, maka itu tidak perlu diretur sebenarnya. Jadi dianggap ya udah itu dikembalikan diganti dengan yang baru gitu. Tapi kalau misalkan udah saya mau kembalikan aja TV-nya gitu. Kemudian saya mau istilahnya saya mau balik uang lagi gitu. Kembalikan uang saya yang 5 juta misalkan. Maka itu harus diretur. Gitu. Jadi dan retur itu harus dibuat dan dilaporkan. Dari sisi pembeli itu harus dilaporkan, dari sisi penjual juga harus dilaporkan ke e-faktur ini gitu. Kalau misalkan tidak dilaporkan maka dianggap retur itu dianggap tidak ada gitu, dianggap tidak pernah ada. Maka uang yang 5 juta ini ya dianggap tidak dikembalikan sebenarnya gitu. Jadi ini retur ini harus dibuat gitu. Nah, misalkan ini yang akan kita buat retur tadi yang PT Sumber Rezeki ini atas nomor faktur yang ini ya 4 apa 011 100 21 nomor urutnya 3 gitu. Nah, kita balik lagi ke aplikasi e-fakturnya. Oke, kita balik lagi ke sini, ke PT Sumber Rezeki ini. Nah, berarti tinggal kita di sini kita pilih yang faktur ini, yang 03 ini. Kemudian di bawah ini kan ada pengganti retur, batalkan faktur ya. Nah, kita pilih yang batalkan, kita pilih yang retur di sini. Jadi kita pilih yang retur, kemudian Anda ingin melakukan retur atas faktur 03 ini, kita pilih yes di sini. Nah, kemudian nanti akan otomatis muncul di sini nomor returnya berapa, nomor dokumen dari pembeli kita berapa. Misalkan nota retur 001, kemudian atas transaksi misalkan dari PT SJ, misalkan Sumber Rezeki tahun 2021.
Tanggal returnya berarti tanggal di mana dia membuat retur, misalkan tanggal hari ini, misalkan 18 Juli. Masa pelaporannya berarti di sini otomatis masa pelaporan Juli ya. Jadi masa pelaporan retur itu di masa di mana dia dibuat gitu. Jadi bukan di mana di mana fakturnya itu dibuat, tapi di mana retur itu dibuat masa pelaporannya. Kebetulan ini karena masih sama ya, sama-sama bulan Juli, jadi ya nggak ada masalah. Kemudian nilai DPP yang diretur berapa? Di sini maksimal 51 juta. Kenapa? Karena nilai faktur itu kan ada di sini ya. Nilai fakturnya itu kan 51 juta. Artinya nilai maksimal yang diretur adalah ya sebesar nilai faktur itu gitu. Kemudian tadi ternyata yang diretur itu kan satu TV aja ya. Satu TV berarti harganya 5 juta. Nah, berarti di sini kita pilih inputnya 5 juta. Jadi samakan dengan nota retur yang kita terima gitu. Otomatis PPN yang diretur adalah 10%-nya, berarti 5 juta kali 10%. Gitu. Jadi nilai PPN yang diretur adalah 500.000. PPN BM ini kalau ada, kalau nggak ada kita kosongkan aja. Kemudian kita itu klik simpan. Oke, retur berhasil disimpan. Kemudian di sini masih sama ya angkanya karena belum diperbarui. Nah, caranya diperbarui gimana? Seperti biasa kita manajemen upload ke sini. Start uploader seperti biasa. Password Innova. Oh, ternyata masih salah. Oke, uploader berjalan. Kita close, kita balik lagi ke sini. Nah, ini masih angka 51 ya di sini. Karena tadi kan nanti ada. Nah, cara ngeceknya gimana kalau misalkan ini ternyata barang ini sudah diretur. Nah, tinggal kita cek dulu di sekarang kita masuk ke menu SPT di sini. Kemudian kita posting. Kemudian di sini pada saat kita posting, cek dokumen PKPM-nya di sini, masanya masa Juli ya, Juli 2021 kita cek di sini. Ada pajak keluarannya 6, pajak masukannya belum ada ya, kita posting sekarang. Oke, data SPT berhasil dibentuk. Kita close lagi, kita masuk ke SPT lagi. Kemudian kita buka SPT-nya sekarang. Nah, kita buka SPT. Ini masih tidak ada tampilan ya. Nah, kita cek ini dulu, perbarui tampilan. Jadi kita klik ini dulu. Nah, otomatis muncul nih yang sudah kita posting tadi. Nah, kemudian kita klik. Kita cek dulu cetak lampirannya di sini ya. Atau kalau misalkan kita mau buat atau mau lihat dulu datanya, bisa kita cek di sini, SPT lagi, kemudian formulir lampirannya di A2. Kalau penjualan dalam negeri atau penyerahan dalam negeri itu kan formulirnya A2 ya di sini. A1 ini untuk ekspor, A2 ini untuk yang dalam negeri. Kita cek di sini. Oh, buka tampilan, sorry. Berarti ini buka SPT dulu, kemudian setelah diperbarui tadi ya, ini kemudian buka SPT untuk diubah. Oke, SPT berhasil dibuka. Oke, nah setelah itu baru tinggal kita buka formulir yang A2 tadi. Ini
Jadi dari menu SPT, kemudian formulir lampiran, langsung ke A2. Nah, di sini kita bisa cek yang tadi, transaksi yang dibatalkan tadi. Oke, kalau kita bisa cek di sini ada apa? Di sini untuk yang diretur ya, yang diretur ada keterangan di sini kode dan nomor seri yang diganti, diretur atau dibatalkan. Nah, ini. Gitu. Jadi ini dibatalkan dengan angkanya itu kan berkurang ya tadi ya. Awalnya 51 juta menjadi apa berkurangnya tadi 5 juta 500 ya gitu. Karena PPN-nya sendiri berkurang 500.000. Oke, demikian itu cara untuk membuat retur gitu. Jadi tadi yang harus diingat adalah kita harus pilih dulu faktur yang harus diretur, kemudian kita pilih yang retur ini. Oke, demikian untuk tutorial cara membuat atau menginput retur pajak dari rekanan kita gitu, dari pembeli ya, dari pembeli. Oke, demikian tutorial dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.